Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. وقال تعالى أيضا في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua Majelis Taklim Al-Kautsar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pengurus. Amin. Kita Pak Ustaz yang saya hormati, Bapak Ketua RT, para sesepuh, orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sahibul bait yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama silaturahim, bersama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita membaca Al-Qur'an. Bersama-sama kita insyaallah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita doakan mudah-mudahan sahibul bait apa yang diniatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia dan hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW tentunya dibuktikan dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, serta memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita dipenuhi rahmatnya Allah dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, kepada makhluknya, terutama yang namanya manusia, itu begitu banyak. Sebagaimana majlis taklim kita namanya Al-Kautsar, nikmat yang amat banyak. Sehingga jamaah rahimakumullah, dari mulai kita diberikan nikmat sehat, nikmat diberikan umur, diberikan kita bermacam-macam rezeki dari Allah, baik rezeki terhadap diri kita pribadi, rezeki diberikannya pasangan hidup, rezeki diberikannya keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini adalah karunia dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang kita peroleh, yang kita miliki, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari, mengakui, memahami bahwa karunia nikmat ini adalah pemberian Allah, pantaslah kalau kita mensyukurinya dengan ibadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir di alam dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bukan siapa-siapa. Kita lahir ke alam dunia ini dalam keadaan uryanun, tidak membawa sehelai kain pun, sehelai benang pun. Dalam keadaan kita miskin, siapa yang berikan kekayaan? Kita lemah, siapa yang berikan kekuatan? Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya
akal pikiran, supaya kita bisa mengembangkan akal pikiran itu untuk mengakses ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita punya ilmu, hidup jadi mudah. Makanya kita sebagai orang tua berkewajiban bagaimana mendidik anak-anak kita ini supaya kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, kenal Rasulullah SAW, begitupun ilmu-ilmu duniawi yang lainnya yang semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberikan pemahaman oleh Allah satu persatu. Kita sudah menunaikan hak kita orang tua terhadap anak-anak kita. Di antaranya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita belain sebagai orang tua. Ibaratnya jamaah rahimakumullah berangkat sampai pulang dalam kondisi gelap. Tapi tidak menjadikan masalah semua itu, karena kita yakin semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah dia keluar dari rumahnya untuk mengais rizki dengan rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya thalabul halali wajibun. Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban. Karena itu hak kita sebagai orang tua memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki itu berkah, nanti akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Sekalipun 7 turunan, insya Allah tidak akan habis itu. Karena apa? Hartanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalannya waktu alhamdulillah kita pun lambat laun akan menjadi orang tua. Suatu saat kita akan menjadi wali dari anak kita. Makanya kata Nabi, ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita punya anak, dibesarkan anak itu oleh kita, diberikan pendidikan, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenalkan pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan akhlakul karimah. Maka kalau kita anaknya soleh, anaknya soleha, maka kita sudah punya investasi, kita sudah punya tabungan yang baik. Orang yang sukses bukan orang yang dia punya anak, anaknya bergelar, anaknya punya harta yang banyak. Bukan itu yang sejatinya. Orang tua yang sukses ketika anak-anak kita mengenal Allah dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sukses yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita orang tua melihat anak kita sudah siap berumah tangga, jangan lama-lama, segera dikhitbah, segera mengadakan walimah. Kata Nabi, mengadakan walimatun urus, walimatun nikah itu tidak harus bermewah-mewah. Kalau tidak punya, ala kadarnya sederhana. Walaupun hanya memotong 1 kambing, lalu dipanggil itu tetangganya untuk bersama-sama doakan anak kita dan mengumumkan bahwa anak kita sudah berumah tangga. Lalu berdoa buat anak kita, karena bisa jadi dari doa kita semua yang hadir insya Allah menjadikan asbab tambahan kebaikan buat pengantin. Jangan pernah kita hanya mengandalkan doa dari diri kita dan keluarga kita. Libatkan tetangga-tetangga kita, karena itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hakul jar alal jar, hak tetangga dengan tetangga. Bahkan kalau kita senantiasa menebarkan kasih sayang kepada tetangga, hidup kita akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nanti kita anaknya sudah siap berumah tangga, kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba'atil asya. Nikahkan anak kita ini dengan 4 kriteria. Yang pertama adalah li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Cari menantu yang dia punya nasab yang baik, keturunan yang baik. Makanya dalam Islam itu jamaah rahimakumullah, boleh ada orang yang kalau ibarat ini disuruh gitu supaya mengetahui kondisi anak ini yang akan menjadi calon pasangan anak kita dalam kondisi sempurna atau tidak. Jadi jangan ibaratnya dalam hadis Nabi itu seperti membeli kucing dalam karung. Suaranya mah enak,
Tapi ternyata kuncinya ada sesuatu yang tidak disenangkan. Sama juga kita jemaah rahimakumullah, dalam hadis Nabi, utuslah seseorang yang kita percayai. Coba lihat nih, ya, anaknya ini dalam kondisi ya sempurna atau tidak. Kalau tidak, sampaikan kondisi dengan yang ada sebenarnya, supaya tidak kecewa di belakang nanti. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nasabnya kita lihat, dari orang tua yang baik, alhamdulillah. Ini juga perlu saya sampaikan. Kalau kita, mohon maaf jemaah rahimakumullah, mau mengangkat anak, jangan pernah dilibatkan binya dengan ayah yang mengangkat itu. Kalau memang anak ponakan, ya binnya itu ya ayah kandungnya, ayah biologisnya. Jadi ketika ijab kabul itu jelas ini putrinya siapa, nasabnya harus nyambung biar sah. Kadangkala kita nutupin gitu kan, orang tuanya siapa, karena kita merasa menjadi ayah angkat, dijadikan binnya kita, enggak sah itu nikahnya. Kalau memang jemaah rahimakumullah keberadaan orang tuanya enggak ada, kalau kita cari urutan nasabnya dari kakeknya, bisa dari kakak kandungnya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau sudah tidak ada baru wali hakim, maka supaya benar-benar sah dalam pernikahannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu lijamaliha, kecantikannya, kalau laki-laki tampannya. Lalu selanjutnya limaliha, hartanya. Dari ketiga ini kata Nabi yang menjadi prioritas adalah lidin, agama. Karena apa? Kalau dengan agama, taribat yada, akan diberikan berkah oleh Allah. Makanya saya emang enggak tinggi-tinggi nyari mantu, Pak. Enggak terlalu tinggi-tinggi banget. Paling tidak calon mantu saya ini kalau perempuan ya 3C. Ya cantik, cerdas, terus cukup. Benar ya Pak ya? Cantik, cerdas, cukup. Cerdas spiritual, emosional, ya, juga sosial. Kalau laki-laki, kebetulan alhamdulillah Pak Ustaz, saya punya anak perempuan 2 nih. Saya juga lagi menyeleksi nih, barangkali ada di Mayanggi ada hadirin. Ya, boleh kita besanan. Enggak apa-apa, ya memang perlu diiklankan ya. Karena Nabi Muhammad juga begitu. Ya, nawarin kepada Utsman, kepada Umar, saya punya putri nih, barangkali berminat untuk meminang dan menjadi pasangan, ya silahkan. Ya, tadi saya nggak muluk-muluk lagi, cari mantu yang 3T saja, taqwallah, tampan, tajir juga. Ya, alhamdulillah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita cari pasangan buat anak kita di ya, yang paling utama adalah agama. Sebab dari agama itu berkah. Karena kunci kesuksesan itu jemaah rahimakumullah ada dalam kesolehan, Pak. Kita nih kalau disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah damai keluarga kita. Jadi yang namanya uang itu tidak menjadi jaminan orang bahagia, Pak. Walaupun pendapatan kita sebulan mohon maaf di atas UMR, gaji kita sampai 50 juta, 100 juta. Kalau rumah tangganya, keluarganya itu tidak dibingkai dengan kesolehan dan ketaatan kepada Allah, jangan pernah bermimpi dapat berkah dari Allah. Yang ada adalah masalah dan masalah. Karena memang sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kesejahteraan dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Makanya rahimakumullah, kita ini mohon maaf, asal syukur kepada Allah. Biar gaji kita sebulan 50 juta, asal syukur sama Allah, insya Allah adem sendiri. Iya, udah mah gajinya 500.000, nggak ibadah, nambah numpuk masalahnya. Maka ibadah jamaah rahimakumullah itu paling utama, kita fokus serius. Karena memang Allah perintahkan kita ini liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Kalau alhamdulillah kitanya sebagai suami benar-benar mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, istri juga sama, lalu anak-anak kita juga sama, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak diperhatiin nama Allah. Karena sudah nurut, sudah manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa mengutamakan cintanya kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup, satu persatu doa kita dikabul sama Allah. Alhamdulillah, dulu kita sendiri, Pak,
Masya Allah, ternyata dikasih pasangan hidup. Gak pernah ngimpi kita dikasih pasangan hidup yang luar biasa. Pasangan kita saat ini adalah ideal dari Allah. Hadirin, mohon maaf, jangan pernah kita ini berpikir hal-hal yang kadang-kala ngikutin hawa nafsu. Sering saya sampaikan, mohon maaf, sudah seringkah kita sebagai suami yang menjadi pemimpin rumah tangga, yang kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan pasangan kita pentingnya ibadah kepada Allah. Kita WA istri kita, mah sudah sholat zuhur kah? Mah sudah tadarus Quran kah? Mah sudahkah mendoakan abi, mendoakan papa, mendoakan anak-anak kita? Manfaatkan. Karena sesungguhnya istri yang soleha kalau berdoa kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya keberhasilan kita saat ini demi Allah itu ada doa istri kita yang soleha. Makanya saya mohon maaf, saya sayang banget sama istri. Saya kalau awal bulan Pak Dek, benar saya ajak istri saya ya, buat refreshing, karena capek juga di rumah. Kasur, dapur, sumur. Iya kan? Kasur, dapur, sumur. Benar begitu. Makanya awal bulan saya bawa Pak, ya, refreshing kemana? Saya tawarin ke pasar Bantar Gebang, silakan. Iya, kata saya habis jalan-jalan ke Bantar Gebang ya, beli baju, kata saya sok milih yang model apa aja kata saya, yang penting harganya jangan lebih 100.000 begitu. Daster lagi. Istri ada nebak paling daster. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, merintis kita dari nol, kita rumah tangga bersama-sama berdoa, bersama-sama punya harapan, punya cita-cita, punya misi visi yang sama dengan istri kita. Bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Yang tadi nggak punya rumah, alhamdulillah berkat doa bersama punya tempat tinggal. Saya Pak pengantin baru ngibur istri saya Pak Ustadz. Pengantin baru saya dapat rumah inventaris. Ternyata saking biar senang istri saya bawa jalan-jalan ke Mayang di sini. Dulu masih baru dibangun Pak, masih dibangun. Saya udah tahu nih dulu tanah kosong di sini dibangun perumahan. Kata saya, Umi silakan pilih rumah yang mana. Iya, padahal nggak ada duit Pak. Emang bukan jodoh saya, bukan rezeki saya, nggak kebeli juga sih Pak. Padahal seneng banget di sini saya, masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah berjalannya waktu punya tempat tinggal. Yang tadinya nggak punya anak, masya Allah minta sama Allah, dikasih sama Allah. Pak, yang namanya anak itu pengikat Pak. Anak itu masya Allah perekat itu. Kita kesel kayak apa nih sama pasangan kita, kalau udah lihat anak ya luntur kita marah, hilang marahnya. Karena anak adalah buah cinta dari pasangannya. Dan itulah harapan berumah tangga itu, supaya punya anak keturunan, supaya ada yang warisin kita Pak. Terus biar ada yang ngedoain kita kalau ada di alam kubur. Makanya tadi saya sampaikan, punya pasangan, punya calon menantu yang bagaimana dia kenal akidah kepada Allah, beribadah kepada Allah, punya akhlakul karimah yang baik, insya Allah maka kita bisa rasakan, bisa menikmati kebahagiaan bukan hanya di dunia, sampai nanti di alam barzah ada yang ngirimin doa dari anak keturunan kita yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali bahwa kalau kita menghitung nikmat Allah begitu banyak, Allah minta hanya kita mau syukur aja sama Allah. Mau ibadah di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan, lalu Al-Quran kalau kita baca, kalau kita bisa baca tuh Quran kita. Karena jamaah rahimakumullah, kata Imam Nawawi, kalau kita bisa baca Quran, lalu di rumah kita ini kita malas untuk baca Quran, maka itu jauh dari berkah. Gak usah banyak-banyak lah Pak kita baca Quran itu. Habis maghrib minimal 3 juz saja. 3 juz, juznya doang, 1, 2, 3. Jamaah rahimakumullah, ini pernah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau membaca surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Muflihun. Ternyata Allahu Akbar, di depan rumah itu ada suara hadir.
Maka sahabat tadi keluar, dijumpainya, dilihatnya di atas itu, di atas pintunya, di terasnya itu ada awan yang indah hadir. Lalu keesokan harinya Nabi nanya, Rasulullah sahabat tadi nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku baca Quran aku melihat ada awan yang indah di depan rumahku. Di atas terasku itu ya Rasulullah. Itu siapa?" Itulah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang turun dari langit, yang dia hadir mengunjungi rumah kita yang sedang dibacakan Al-Quran. Dan itu yang Ghazali juga menyampaikan seperti itu. Kalau kita sedang baca Quran, itu para malaikat itu sering hadir. Malaikat itu sering mengunjungi rumah kita, orang yang sering dibacakan Al-Quran. Makanya insya Allah hadir jamaah rahimakumullah, kita niatkan mudah-mudahan Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan di rumah kita, tapi mari kita jadikan tilawah Al-Quran di rumah kita, tadarus Al-Quran, biar rumah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, jangan putuskan doa buat anak cucu kita, karena sesungguhnya doa kita orang tua kepada anak cucu kita insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setiap ba'da sholat, setiap kita mau baca Al-Quran, setiap kita hadir di majelis-majelis kebaikan, maka libatkan anak keturunan kita untuk didoakan mereka supaya mendapatkan berkah dalam hidupnya, karena sesungguhnya kebahagiaan mereka kebahagiaan kita juga. Begitupun ketika dia mengalami kesulitan, kita juga merasakan bagaimana penderitaan keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita bersama, Shahibul Bait khususnya dan umumnya kita bersama senantiasa selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan hajat, keinginan, cita-cita anak cucu kita, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala bahagiakan dunia dan akhirat. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yafi ni'amuka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa salama wa syafa'atul alaina wa ala al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahilna jawab wa la tahilna abadahum wa firana wa lahum birahmatika rahmat, khususan almarhum min ahli bait al-madhkurah, khususan almarhum min ahli hadirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.